Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Statistika Matematika 1, yaitu ini adalah pertemuan kuliah minggu ke-9. Ini judulnya adalah distribusi fungsi peubah acak untuk metode transformasi. Oke, kalau kita berbicara distribusi fungsi peubah acak, berarti eh, di sini misalkan ada sampel acak berukuran N, yaitu Y1, Y2 sampai dengan YN. Maka min dari sampel itu adalah Y bar sama dengan sigma I ya berjalan dari 1 sampai dengan N, YI dibagi dengan N. Atau secara lengkap bisa kita tulis menjadi Y1 ditambah Y2 ditambah titik-titik ditambah sampai dengan YN dibagi dengan N. Ya. Sehingga Y bar merupakan fungsi dari peubah acak Y. Nah, jadi Y bar di sini sebagai fungsi peubah acak Y. Nah, di situ misalkan peubah acak Y berdistribusi normal, bagaimana dengan distribusi Y bar? Ya, jadi kalau Y-nya berdistribusi normal, maka Y bar berdistribusi apa? Nah, metode untuk mencari distribusi fungsi peubah acak itu ada 3. Yang pertama itu adalah metode fungsi distribusi dan yang kedua adalah metode fungsi pembangkit momen dan yang ketiga adalah metode transformasi. Di mana di kedua metode yang pertama ini itu telah kita bahas kemarin di minggu ke-6, ke-7 dan ke-8-nya. Yaitu di situ kita bicara tentang menentukan fungsi peubah acak distribusi dari fungsi peubah acak dengan menggunakan metode fungsi distribusi dan fungsi pembangkit momen. Nah, pada kesempatan berikut ini kita akan menjelaskan untuk mencari distribusi dari fungsi peubah acak itu dengan menggunakan metode transformasi. Baik, kita lanjut. Seperti apa sih metode transformasi ini? Ya, di sini misalkan X merupakan peubah acak, ya, X merupakan peubah acak, dan kita punya suatu fungsi Y sama dengan GX, di mana Y sama dengan GX ini merupakan fungsi peubah acak X. Nah, sehingga di sini G adalah merupakan pemetaan dari R ke R, yaitu pemetaan 1-1. Sehingga artinya di sini kalau dia pemetaan 1-1, maka dia akan memiliki inverse. Sehingga kita katakan G inverse itu ada. Nah, bila distribusi atau PDF dari X diketahui, bagaimana distribusi dari Y sama dengan GX? Nah, untuk bisa menjawab ini, kita berangkat dulu dari teorema berikut. Yaitu teorema ini menyatakan bahwa jika Y sama dengan GX, diferensiabel untuk semua X, dan G inverse X, G turunan dari GX itu lebih besar dari 0 untuk semua X dan turunan GX itu lebih kecil dari 0 untuk semua X dan jika X absolutely continue maka Y sama dengan GX itu juga continue absolute. Sehingga kita bisa mencari fungsi dari Y itu adalah dengan menggunakan rumus berikut yaitu
FY ya, FY itu sama dengan Fx G inverse Y dikali harga mutlak dari Jacobian turunan G inverse Y terhadap DY. Ya. Nah, ini untuk wilayah dari X. Nah, apabila di luar dari wilayah X ini yang di sini, maka dia akan fungsi itu akan sama dengan 0 atau kita sebut selainan. Nah, eh kok bisa seperti ini? Nah, kita bisa buktikan berikut. Buktinya bahwa kalau kita katakan bahwa FYY itu sama dengan peluang dari Y lebih kecil sama dengan Y. Itu adalah sama dengan peluang dari karena Y sama dengan GX sehingga Y di sini kita ubah jadi GX. Ini akan lebih kecil dari Y. Sehingga peluang GX lebih kecil sama dengan Y ini bisa kita tulis menjadi peluang X berada di dalam ya. X di mana GX-nya lebih kecil sama dengan Y. Nah, jadi fungsi cumulative density function-nya adalah akan menjadi FYY ya sama dengan peluang dari X merupakan elemen dari X di mana GX-nya lebih kecil sama dengan Y. Nah, di sini untuk bisa kita coba satu persatu dengan menggunakan untuk membuktikannya itu pertama dengan menggunakan kasus pertama. Di mana kasus pertama ini kalau kita ambil turunan dari GX itu lebih besar dari 0. Sehingga CDF dari FYY itu akan sama dengan peluang dari X lebih kecil dari G inverse Y itu sama dengan ya dibaca atau ditulis dengan Fx ya dalam kurung G inverse Y. Kemudian diturunkan menjadi ya FY, F kecil ya, jadi fungsinya FY, Y itu sama dengan F, X dengan eh, X-nya itu sama dengan G inverse Y dikali dengan Jacobian dari turunan G inverse Y terhadap DY. Nah, ini yang disebut dengan Jacobian. Sehingga ya itu untuk yang kasus G turunan dari GX-nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang untuk kasus yang turunannya lebih besar dari 0, kurang dari 0. Maka CDF-nya itu akan sama dengan PX lebih besar sama dengan G inverse Y. Di mana PX lebih besar sama dengan G inverse Y, ini bisa kita tulis menjadi 1 min peluang X lebih kecil G inverse Y. Sehingga atau bisa kita tulis sama dengan 1 dikurang Fx G inverse Y. Ditambah dengan Px sama dengan G inverse Y. Sehingga kumulatif dari Fy itu akan sama dengan 1 dikurang kumulatif X untuk G inverse Y. Nah, kemudian diturunkan ya Fy ini diturunkan terhadap Dy, maka kita akan peroleh Fy sama dengan minus Fx untuk G inverse Y dikali Jacobiannya, yaitu Jacobiannya adalah turunan dari G inverse Y terhadap Dy. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa karena ya Y sama dengan Gx, maka X adalah G inverse Y. Dan turunan dari G inverse Y terhadap JY itu sama dengan DX per DGX. Di mana kalau kita turunkan DX itu jadi sama dengan dapat kita tulis menjadi 1 per DGX terhadap DX. Di mana DGX terhadap DX ini kita kenal dengan G aksen X. Jadi dia akan menjadi
turunan G inverse Y terhadap DY itu akan menjadi sama dengan 1 per turunan dari GX. Nah, apabila 1 per turunan GX ini bernilai lebih besar dari 0, maka turunan GX-nya juga akan lebih besar dari 0. Apabila lebih kecil dari 0, jadi seper dari turunan GX itu kurang dari 0, maka G inverse X-nya itu akan lebih kecil sama dengan 0. Sehingga bila kasus pertama dan kasus kedua digabungkan, yaitu FYY sama dengan Fx G inverse Y dikali Jacobian dari turunan G inverse Y terhadap YY harga mutlak, yaitu kemudian koma D inverse D G inverse Y dikali DY di sini disebut sebagai harga mutlak dari Jacobian. Oke, selanjutnya misalkan kita buat contoh. Perhatikan bagaimana menggunakan metode transformasi ini untuk menentukan fungsi peubah acak. Di sini misalkan ya kita punya peubah acak X, di mana peubah acak X ini memiliki CDF, cumulative density function, yaitu Fx sama dengan Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 2x, di mana nilai X itu berada di antara 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga ya apabila CDF ini kita turunkan, maka akan kita peroleh fungsi kepekatan peluang X tersebut adalah 2 dikali E pangkat min 2X. Ya, sehingga kalau CDF-nya seperti ini, ya. CDF-nya seperti ini. Ya. Maka ya fungsi kepekatan peluangnya akan menjadi ini. Ya, diturunkan. Sehingga kalau misal kita punya peubah acak baru yaitu Y sama dengan EX, ya, Y sama dengan E pangkat X, maka tentukan fungsi kepekatan peluang dari Y. Ya. Ini untuk contoh yang pertama. Yang kedua itu misalkan peubah acak X ya memiliki fungsi kepekatan peluang yaitu Fx sama dengan 1 untuk X berada di antara 0 dan 1, sedangkan Fx akan sama dengan untuk lainnya. Nah, kemudian dari peubah acak ini misal kita punyai Y sama dengan minus 2 ln X, maka akan ditanya apa distribusi dari Y ini. Ya, sehingga Fy-nya apa? Ya, demikian juga di sini. Di sini yang ditentukan dari sini apa? F Y-nya apa? Nah, untuk itu kita coba contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Yaitu di sini misalkan peubah acak E memiliki CDF itu adalah Fx X sama dengan Fx sama dengan 1 min E pangkat min 2x. Sehingga kalau ini kita turunkan akan jadi ini. Ya, kemudian berarti ini akan memiliki fungsi kepekatan peluang adalah 2 kali E pangkat min 2x.
Sehingga kalau kita punya fungsi peubah acak baru, yaitu Y sama dengan E pangkat X, pertanyaannya adalah berapakah FY-nya? Ya. Nah, kalau yang di awal sini tadi kan sudah jelas bahwa ini kalau Fx itu adalah df x terhadap dx. Sehingga kalau ini kita turunkan akan jadi sama dengan D1 min E min 2x terhadap dx. Ini akan sama dengan, ya turunan sini kan 2. Jadi 2 min 2 kali min berarti positif. 2 E pangkat min 2x. Ini adalah fx-nya. Maka ini akan sama dengan ini. Ya, oke. Selanjutnya kita ingin menentukan fungsi kepekatan peluang dari Fy di mana Y sama dengan E pangkat X. Nah, di sini kita lihat di sini Y sama dengan E pangkat X. Sehingga kalau kita ingin mencari X, maka X ini adalah dilenkan. Jadi len Y sama dengan len E pangkat X. Nah, len dari ini sama dengan X. Sehingga kita bisa katakan kalau ini Y ya atau X itu akan sama dengan len Y untuk seperti ini. Sehingga Jacobiannya adalah turunan terhadap Y. Nah, ini turunkan X terhadap Y ini, maka ini adalah sama dengan seper Y. Kenapa? Karena ingat bahwa kalau kita punya kita punya Fx ya, Fx ya, kita punya Fx sama dengan len X, maka F aksen X itu akan sama dengan seper X. Demikian ini untuk berlaku apabila Y, ya, Y berarti ini kan X di sini bisa kita katakan sebagai GY. Ya, sehingga GY di sini adalah len X. Sehingga G aksen Y itu akan sama dengan seper Y. Nah, kemudian kita masukkan kebersamaan dari teorema bahwa FYY itu sama dengan Fx Gx ya, Gx atau Gy, mana Gy di sini sama dengan len Y dikali dengan Jacobian, harga mutlak Jacobian. Jacobiannya berapa? Turunan dari G aksen Y, yaitu seper Y. Nah, maka persamaan ini bisa kita uraikan menjadi ya sama dengan Fx len Y, berarti len Y dimasukkan ke dalam Fx. Berarti akan sama dengan 2 E pangkat min 2. X-nya adalah len Y. Maka 2 E pangkat min 2 len Y dikali dengan Jacobiannya. Ini. Jacobiannya berarti seper Y. Berarti ini 2 E pangkat min ini akan sama dengan ini. Nah, apabila kita uraikan, ini akan sama dengan ya 2 Y pangkat min 2 dikali dengan seper Y. Ini akan sama dengan 2 Y pangkat min 3. Oke, berikutnya untuk yang nomor 2. Sehingga kita peroleh F Y-nya sama dengan 2 Y pangkat min 3. Ya, jadi ini. Nah, oke selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua.
Yaitu di sini misalkan peubah acak X PDF-nya adalah 1. Untuk X-nya berada di antara 0 dengan 1. Di luar dari 0 sama 1, fungsi kepekatan peluangnya sama dengan 0. Nah, kemudian ditentukan suatu fungsi peubah acak baru yaitu Y sama dengan min 2 ln X. Nah, kita diminta untuk mencari fungsi kepekatan peluang dari Y. Ya. Nah, ini secara sederhana bisa kita tulis bahwa Y itu sama dengan min 2 ln X. Ya. Kemudian ln X bisa kita tulis sama dengan min Y per 2. Nah, kalau supaya kita ini akan keluar jadi X, maka X sama dengan kita eksponenkan. X sama dengan E pangkat min Y per 2. Sehingga di sini, maka kalau X-nya tadi adalah dari wilayah X-nya dari 01, maka kalau misalkan kita masukkan ya X-nya 0 di sini, kita masukkan ke sini. X sama dengan 0, ya min 2 ln 0 sama dengan 0. 0 kali min 2, 0. Sehingga Y ini akan sama dengan 0. Nah, kemudian apabila kita masukkan X di sini adalah eh, misalkan X-nya adalah 1, ini ya, untuk X, untuk ini, X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan berapa dari sini? Y sama dengan min 2. Ya, Y sama dengan min 2. Ya. Ya, sehingga kita peroleh akan dapat X-nya itu adalah ini tadi. Nah, kemudian kita cari dulu Jacobian transformasinya, yaitu G inverse Y terhadap DY. Di sini kita lihat X. X kita adalah ini. Sehingga DX terhadap DY itu ada sama dengan min setengah E pangkat min Y per 2. Ya. Kemudian berarti selanjutnya karena X berada 01 maka Y juga berada di 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga F Y-nya sama dengan F G inverse Y dikali Jacobian. Nah, di sini G inverse Y-nya itu adalah E, adalah X. Di mana X sama dengan E pangkat min Y per 2 dikali dengan Jacobian. Jacobian dari min setengah, jadi turunan Y terhadap DY, DGX ya, DGY terhadap DY. Itu adalah min setengah E pangkat min Y per 2. Nah, sehingga kalau nilai ini tidak kita masukkan, ya, karena dia merupakan fungsi konstanta, fx sama dengan 1, maka untuk x berapapun berarti fungsinya tetap 1. Nah, 1 dikali di sini harga mutlak. Karena di minus jadi positif. Maka fy-nya adalah ya, fy-nya adalah ini. Ya, setengah dikali E pangkat min Y per 2 untuk Y berada di antara 0 sampai dengan tak hingga atau selainnya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari kembali untuk memahami sehingga kita dapat mengerjakan latihan-latihan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.